Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, Amalia Rofiah. Pada video kali ini terkait pemecahan masalah pembelajaran yang saya hadapi. Di sini saya mengangkat masalah terkait pemahaman konsep peserta didik terhadap matematika. Pemecahan masalah yang saya lakukan adalah dengan menerapkan strategi REACT, yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring, sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik. Deskripsi permasalahan yang saya hadapi, yang pertama adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Kenapa? Karena kemampuan pemahaman konsep ini adalah peserta didik dapat memahami konsep, operasi, dan relasi dalam matematika. Yang kedua adalah kemampuan menerapkan konsep secara algoritma, memberikan contoh, dan menyajikan konsep menjadi beberapa bentuk merupakan indikator dari kemampuan pemahaman konsep yang dijumpai pada peserta didik masih rendah. Karena inilah yang membuat pemahaman konsep peserta didik terhadap materi matematika masih dalam kategori rendah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, di sini saya menerapkan strategi REACT sebagai upaya agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap matematika. Strategi ini memiliki 5 pokok dasar pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, relating atau mengaitkan, yang kedua, experiencing atau mengalami, yang ketiga, applying atau menerapkan, yang keempat, cooperating atau bekerja sama, yang kelima, transferring atau mentransfer. Akar permasalahan yang saya angkat pada pemecahan masalah kali ini, yang pertama adalah bagaimana tingkat kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap matematika. Di sini khususnya pada materi limit trigonometri. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi limit trigonometri. Dan yang ketiga, bagaimana strategi REACT ini diterapkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap limit trigonometri. Alternatif solusi yang saya ajukan yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana tingkat kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap limit trigonometri melalui post-test pada materi limit trigonometri. Berdasarkan hasil post-test, diperoleh nilai rata-rata dari 36 peserta didik, yaitu 63. Terlihat bahwa pemahaman konsep peserta didik terhadap materi limit trigonometri yang telah mereka lakukan dengan pembelajaran konvensional itu masih kurang. Selanjutnya adalah bagaimana upaya yang saya lakukan agar pemahaman konsep peserta didik itu dapat meningkat, terkhususnya pada materi limit trigonometri. Di sini saya melakukan pembelajaran ulang dengan menggunakan strategi REACT. Dengan harapan dengan strategi ini kemampuan
pemahaman konsep peserta didik terhadap materi limit trigonometri dapat meningkat. Alternatif solusi yang ketiga dari permasalahan bagaimana strategi ini diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah dalam pembelajaran dengan strategi ini, itu pembelajarannya dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama adalah relating, mengaitkan. Di sini poin utamanya adalah para peserta didik mengeksplor dirinya untuk memahami sendiri melalui bantuan video dan LKPD. Di sini saya sebagai guru hanya menjadi fasilitator saja. Tahapan yang kedua yang dilakukan adalah experiencing atau mengalami. Pada tahapan ini, poin utamanya adalah para peserta didik membuat contoh sendiri dengan berbekal contoh-contoh permasalahan dan pemecahan masalah yang sudah para peserta didik amati pada tahap pertama. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu para peserta didik akan menerapkan atau applying dari info-info yang sudah peserta didik peroleh dan lakukan pada tahap 1 dan 2. Di sini para peserta didik akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bentuk lain, namun serupa dengan bentuk-bentuk yang sudah mereka pahami pada tahap 1 dan 2. Dan pada tahap keempat adalah mereka melakukan berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah disediakan oleh saya dalam bentuk LKPD. Dan tahap terakhir adalah para peserta didik memaparkan hasil pemikirannya bersama kelompoknya di depan kelas. Dari strategi yang saya lakukan diperoleh hasil pemecahan masalah yang pertama adalah setelah menerapkan strategi ICT ini, ternyata pembelajaran menjadi lebih aktif dan antusias. Serta pemahaman konsep para peserta didik mengalami peningkatan. Terlihat dari hasil post-test kedua dengan soal yang sama yang dilakukan oleh peserta didik, nilai rata-ratanya menjadi 75. Dan yang ketiga adalah dalam menerapkan strategi ICT ini banyak sekali kelebihan-kelebihan, namun juga ada kekurangannya. Kelebihannya adalah para peserta didik menyadari bahwa pada dasarnya mereka sebenarnya mampu dalam memahami, menyelesaikan dan memecahkan masalah secara sendiri dengan mengeksplor dari berbagai sumber. Kesulitannya adalah mereka butuh waktu yang lama dan butuh pemikiran yang ekstra dan proses yang ekstra untuk mengeksplor dirinya, sehingga dijumpai di beberapa tahap, terutama di tahap applying, mereka mengalami kesulitan bahkan sempat hopeless atau putus asa dan menyerah. Nah, di sini peran saya sebagai guru adalah terus memotivasi mereka dan tetap memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya tetap menggali kemampuan berpikir mereka. Nah, di sini kesulitan yang kedua adalah pada tahap transferring, di mana para peserta didik belum percaya diri memaparkan hasil pemikirannya karena sebagian dari mereka masih beranggapan takut salah. Baik, sekian penjelasan dari pemecahan masalah yang saya lakukan terkait masalah pemahaman konsep para peserta didik terhadap materi limit trigonometri dengan strategi REACT. Sumber rujukan yang saya gunakan itu ada dua, yang pertama buku dan yang kedua adalah jurnal. Buku yang pertama adalah karangan dari Siti Ruqoyah dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Kemampuan Pemahaman Konsep dan Resiliensi Matematika dengan VBA Microsoft Excel. Sedangkan rujukan yang kedua yaitu jurnal karangan Ulfa Santinofri dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul Pengaruh Strategi REACT
terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Bangkinang. Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika volume 2 nomor 2. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan pemecahan masalah pembelajaran yang saya hadapi. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai ketemu di video pemecahan masalah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.